Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kerajaan yang telah lama terlupakan oleh waktu, ada sebuah legenda yang terus tersebar di kalangan rakyat. Kerajaan itu pernah dipimpin oleh 3 pangeran bersaudara, yang masing-masing memiliki kekuatan luar biasa. Namun, di balik kemewahan dan kejayaan kerajaan itu, tersembunyi rahasia gelap yang belum pernah terungkap. Pangeran pertama, Alden, dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Pangeran kedua, Elian, memiliki kekuatan magis yang luar biasa, mampu mengendalikan alam dengan mudah. Tetapi, pangeran ketiga, yang dikenal dengan nama Arvin, tak pernah terlihat oleh siapapun setelah dia dilahirkan. Setiap legenda dan kisah yang ada tentang Arvin selalu berakhir dengan misteri. Tak ada yang tahu mengapa, tetapi dia seolah dihapus dari sejarah. Malam itu, di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari ibu kota, seorang pemuda bernama Ilyas mendengar cerita itu dari neneknya. Pangeran ketiga, katanya dengan suara berbisik, bukan hanya sekadar hilang. Dia terperangkap dalam sebuah kutukan yang mengerikan. Neneknya, yang sangat dihormati oleh warga desa, sering memberikan nasihat bijak, tetapi kali ini ada keengganan dalam suaranya. Ada yang salah dengan pangeran itu. Lanjutnya, dia bukan seperti yang lainnya. Dia bukan manusia biasa. Ilyas, yang sejak kecil selalu penasaran tentang misteri kerajaan, memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia tahu bahwa neneknya berbicara dengan hati-hati, dan segala yang dia katakan selalu punya makna. Tanpa memberitahu siapapun, Ilyas memulai perjalanan menuju ibu kota. Setiap langkah yang diambil terasa semakin berat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengawasi. Di tengah perjalanan, Ilyas merasakan hawa dingin yang aneh, meskipun langit cerah dan suhu udara normal. Pikirannya terus melayang ke cerita tentang Pangeran Arvin, yang konon telah menghilang tanpa jejak. Tidak ada catatan yang menyebutkan di mana Arvin berada atau apa yang terjadi padanya. Bahkan, jika ada orang yang tahu, mereka tidak pernah berbicara tentangnya. Namun, saat matahari mulai terbenam, Ilyas merasakan sesuatu yang lebih aneh lagi. Sebuah suara lirih terdengar dari dalam hutan, mengikuti langkahnya. "Jangan lanjutkan perjalanan ini." Suara itu berbisik dengan nada yang mengerikan. Ilyas berhenti sejenak, menatap ke sekelilingnya. Hutan yang biasanya damai dan penuh kehidupan kini terasa begitu sunyi, seolah waktu berhenti. Suara itu datang lagi, lebih jelas kali ini, dan tampaknya semakin dekat. "Jangan lanjutkan perjalanan ini." Suara itu berbisik dengan penuh peringatan. Ilyas menoleh ke arah sumber suara, namun hanya melihat bayangan pohon-pohon yang tinggi dan rapat, dengan sinar bulan yang memancar dari sela-sela ranting. Rasa takut mulai merayap dalam dirinya, namun rasa ingin tahu yang kuat membuatnya tetap berjalan. Ia tahu bahwa legenda tentang Pangeran Arvin bukan hanya mitos belaka. Ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang mengerikan yang harus diungkap. Dengan napas yang berat, Ilyas melangkah maju. Semakin dalam ia melangkah ke dalam hutan, suasana semakin gelap dan udara semakin dingin. Pekerjaan alam terasa seperti diselimuti oleh keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, dari dalam hutan, sebuah bayangan bergerak cepat. Ilyas berhenti, memandang dengan hati-hati. Apa itu? Tentu saja ia sadar bahwa mungkin saja itu hanya binatang malam, tetapi ada sesuatu yang tidak wajar dalam cara bayangan itu bergerak. Terlalu cepat, terlalu terarah, seolah mengamati dirinya. Tak lama setelah itu, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih memaksa. Kembali, suara itu berteriak dengan intensitas yang mengguncang. Ilyas hampir terguling oleh teriakan itu, namun ia tetap berdiri tegak. Ia menutup telinga, berusaha mengabaikan suara itu, dan melanjutkan langkahnya, lebih cepat dari sebelumnya. Saat mata Ilyas beradaptasi dengan kegelapan, ia melihat sesuatu yang sangat aneh. Di kejauhan, di bawah pohon besar yang tampak lebih tua dan lebih besar dari yang lainnya, sebuah cahaya berkilau muncul. Cahaya itu berwarna biru muda,
seolah berasal dari sebuah benda yang sangat jauh di dalam tanah. Ilyas merasa terpesona, namun sekaligus bingung. Apa itu? Mendekati cahaya tersebut, langkah Ilyas semakin hati-hati. Seiring ia semakin dekat, udara semakin dingin, dan rasa takut itu semakin mendalam. Di bawah pohon besar itu, terdapat sebuah batu besar yang terukir dengan simbol-simbol aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di atas batu tersebut, sebuah ukiran wajah muncul, seolah melihat langsung ke arahnya. Mata dari ukiran itu tampak hidup, penuh amarah. Ilyas merasa tubuhnya terbalut oleh rasa dingin yang sangat tajam. Ia ingin mundur, tetapi kaki seolah terkunci. Secara perlahan, ia mendekat, dan ketika jaraknya tinggal beberapa langkah lagi, batu itu mulai bergetar. Suara berbisik itu muncul kembali, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Arvind. Suara itu menyebutkan nama yang sudah lama terlupakan. Kau telah membangkitkan kutukan yang tak bisa dihentikan. Ilyas merasakan tubuhnya terperangkap dalam ketakutan yang mendalam. Suara berbisik itu semakin keras, dan batu besar yang terukir dengan wajah itu bergetar semakin kuat. Udara semakin dingin, hingga terasa seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram tenggorokannya, membuatnya sulit bernapas. Namun, di tengah ketakutannya, ada sesuatu yang mendorongnya untuk tidak mundur. Ia tahu bahwa jawaban atas misteri yang ia cari ada di sini, di tempat ini. Bersiaplah, suara itu berbisik lagi, kali ini dengan nada yang lebih rendah dan menakutkan. Kau akan melihat apa yang terjadi pada Pangeran Arvind. Tanpa bisa menahan diri, Ilyas menyentuh batu itu. Seketika, seluruh tubuhnya tergetar, dan sebuah kilatan cahaya biru terang memancar keluar dari ukiran wajah tersebut. Ilyas terjatuh ke tanah, matanya terpejam, dan ia merasa seolah terhisap ke dalam kekosongan yang tak terhingga. Saat matanya terbuka kembali, ia bukan lagi berada di hutan, melainkan di dalam sebuah ruangan yang besar dan gelap. Langit di atasnya tampak pecah, dan bayangan hitam yang besar bergerak di sekelilingnya. Di hadapannya, sebuah sosok tinggi berdiri dengan tubuh penuh bayangan gelap. Sosok itu tampaknya terbuat dari kabut hitam yang bergerak, hanya bagian mata yang tampak jelas. Mata merah menyala yang penuh dengan amarah. Ilyas terdiam, tak mampu bergerak, meskipun ia tahu ini bukanlah mimpi. Ini adalah sesuatu yang nyata. Arvind. Suara itu bergema, kali ini jauh lebih dalam dan lebih menakutkan. Kau datang untuk menghancurkan semua yang telah kulakukan. Kau datang untuk membangkitkan kutukan yang seharusnya tetap terkubur. Ilyas mencoba berbicara, namun suaranya terperangkap di tenggorokannya. Segala usahanya untuk bergerak sia-sia. Sosok itu melangkah maju, dan bayangannya menyelimuti tubuh Ilyas. Rasanya seperti ada kekuatan yang membekap jiwanya, mengikatnya dengan kekuatan yang sangat kuat. Tiba-tiba, ruangan itu berubah. Dinding-dinding runtuh, dan langit yang pecah menjadi langit merah darah. Dalam kepulan asap yang tebal, Ilyas melihat sesosok tubuh yang tergeletak di tanah. Tubuh itu mengenakan pakaian yang terbuat dari kain sutra hitam, dan wajahnya tertutup oleh pelipisan rambut hitam panjang yang acak-acakan. Namun, di bawah rambut itu, Ilyas bisa melihat mata yang terbuka, mata yang begitu dalam, penuh penderitaan. Ini dia, Pangeran Arvind, bisik suara itu, dan bayangan hitam di sekitar mereka semakin menyatu dengan tubuh Ilyas. Hanya dia yang tahu mengapa aku terperangkap dalam kutukan ini. Dan hanya dia yang bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Ilyas menggigil ketakutan, tetapi juga terperangkap dalam rasa penasaran yang tak terhindarkan. Pangeran Arvind? Siapa sebenarnya dia? Apa yang terjadi padanya? Mengapa sosok ini berkata bahwa Ilyas yang akan menghentikan kutukan ini? Semua pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, namun jawabannya tak kunjung datang. Ketika bayangan itu semakin mendekat, tubuh Ilyas terasa seperti dibekap dalam kegelapan yang pekat. Hanya satu suara yang bisa ia dengar, suara yang begitu familiar namun mengerikan. Kau tidak bisa melarikan diri, Ilyas. Kau adalah bagian dari takdir yang tak dapat dihindari. Saat itulah, Ilyas terbangun.
Ia mendapati dirinya kembali berdiri di depan batu besar itu, dan semua yang baru saja ia alami seolah hanya sebuah mimpi buruk. Tetapi hawa dingin yang mengerikan masih menyelimuti tubuhnya, dan suara bisikan itu masih bergema di telinganya. Ia terengah-engah, berusaha menenangkan diri. Namun, satu hal yang pasti, kutukan itu bukanlah sesuatu yang akan berhenti hanya karena ia terbangun. Ia harus menggali lebih dalam, menemukan kebenaran tentang Pangeran Arvind, dan menyelamatkan dirinya sendiri dari kutukan yang mengancamnya. Sebelum semuanya terlambat, Ilyas berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Suara bisikan itu masih terngiang di telinganya, seperti desiran angin yang menusuk hingga ke tulang. Ia memandang batu besar di depannya dengan rasa takut dan penasaran yang semakin mendalam. Cahaya biru dari batu itu kini mulai memudar, namun hawa dingin yang mengelilinginya tak kunjung hilang. Ia tahu bahwa kutukan yang disebutkan oleh suara itu bukanlah hal yang bisa ia abaikan. Sesuatu yang sangat besar dan mengerikan tengah menunggunya. Dengan gemetar, Ilyas bangkit dan melangkah mundur dari batu tersebut. Ia mencoba untuk berpikir jernih, mencari jalan keluar dari kekacauan yang baru saja ia alami. Apa yang harus kulakukan? Pikirnya dalam hati, merasa seperti terkepung dalam dunia yang asing ini. Semua yang ia ketahui tentang Pangeran Arvind kini terasa jauh lebih misterius dan gelap. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar kembali, kali ini lebih keras dan lebih menuntut. Kau tidak bisa lari, Ilyas. Suara itu bergema seperti petir. Hanya satu cara untuk menghentikan kutukan ini. Kau harus menemui Arvind dan membebaskannya dari penderitaannya. Namun, berhati-hatilah, tidak ada jalan yang aman. Ilyas terhuyung mundur. Pangeran Arvind, yang selama ini ia anggap hanya sebagai legenda, kini seolah menjadi sosok yang nyata dan penuh misteri. Apa yang telah terjadi padanya? Mengapa ia terjebak dalam kutukan yang begitu kuat? Dan apa yang harus dilakukan Ilyas untuk membebaskannya? Saat pikiran-pikiran itu berkecamuk di benaknya, batu besar itu kembali bergetar, dan sebuah celah muncul di permukaan batu tersebut. Dari celah itu, sebuah cahaya merah darah mulai menyinari sekelilingnya. Ilyas merasa tubuhnya tersedot ke arah celah tersebut, meski ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap berdiri. Tanpa bisa menghindar, ia terjatuh ke dalam celah itu dan terperosok ke dalam sebuah dunia yang gelap dan hancur. Segalanya terlihat seperti reruntuhan, dengan langit yang dihiasi awan hitam pekat dan tanah yang pecah. Di kejauhan, ia melihat sosok yang sangat familiar, seorang pria berpakaian sutra hitam, dengan rambut panjang yang tergerai, berdiri di tengah-tengah kehancuran. Itu adalah Pangeran Arvind. Arvind menatapnya dengan mata yang kosong dan penuh penderitaan. Wajahnya tampak lelah, seolah telah melewati banyak abad dalam kesepian. Kau akhirnya datang, katanya dengan suara serak. Kau adalah bagian dari takdir ini, Ilyas. Kau adalah kunci untuk menghentikan kutukan yang telah mengikatku. Ilyas mendekat, tetapi ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Arvind tampak seperti sosok yang terperangkap dalam kesedihan yang dalam, namun ada kegelapan yang menyelimutinya, sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dipahami oleh Ilyas. Apa yang terjadi padamu? Tanya Ilyas, suaranya bergetar. Apa yang kutukan ini lakukan padamu? Arvind menghela napas panjang, seolah mengumpulkan kekuatan. Kutukan ini bukan hanya untukku, Ilyas. Ini adalah hukuman untuk semua yang terlibat dalam takdir kerajaan ini. Aku tidak bisa melepaskan diri. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan melepaskan jiwa yang terperangkap di dalam diriku. Ilyas kebingungan. Jiwa yang terperangkap? Apa maksudmu? Arvind menatapnya dengan tatapan yang penuh penyesalan. Aku bukan hanya seorang pangeran. Aku adalah penjaga dari kekuatan gelap yang selama ini tersembunyi. Kekuatan yang berasal dari akar kerajaan ini. Jika kutukan ini tidak dihentikan, seluruh dunia akan tenggelam dalam kegelapan yang tidak bisa dihentikan. Ilyas merasa dunia di sekelilingnya semakin bergetar, dan suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Waktumu habis, Ilyas. Kembalilah, atau kamu akan terperangkap seperti Arvind. Namun,
Sesuatu dalam hati Ilyas memberontak. Ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus membuat pilihan. Apa yang harus kulakukan? Tanya Ilyas dengan tegas. Arvin menundukkan kepala. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Kau harus membebaskanku, Ilyas. Aku terperangkap dalam kekuatan yang tidak bisa kutanggulangi. Tetapi, untuk itu, kau harus menghancurkan batu yang mengikatku. Batu itu adalah pusat dari kutukan ini. Hancurkan itu, dan aku akan bebas. Ilyas menatap batu yang kini tampak lebih jelas di depan Arvin. Cahaya merah yang memancar dari celahnya semakin terang. Ia tahu bahwa untuk menyelamatkan Arvin, ia harus menghadapi apapun yang ada di depannya. Dengan langkah mantap, Ilyas melangkah ke depan, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi takdir yang tak terhindarkan. Ketika ia memegang batu itu, sebuah energi luar biasa menyelimuti tubuhnya, dan sebuah suara terdengar, lebih keras dari semuanya sebelumnya. Pembebasan atau kehancuran, Ilyas. Pilihlah. Dengan satu gerakan, Ilyas menghancurkan batu tersebut. Saat batu itu pecah, dunia seakan berhenti. Cahaya biru dan merah saling bertabrakan, dan sebuah ledakan besar mengguncang tanah. Sebuah teriakan keras terdengar dari dalam kehancuran itu, dan sosok Arvin terjatuh ke tanah, bebas dari kutukan yang telah mengikatnya. Namun, dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Ilyas terjatuh ke tanah, tubuhnya terasa lelah. Namun ia merasakan sebuah rasa damai yang aneh. Ketika ia membuka mata, hutan tempat ia pertama kali berada kembali tampak tenang dan normal. Batu besar itu telah hancur, dan kutukan yang telah melanda Arvin tampaknya telah berakhir. Tetapi, di kejauhan, sebuah suara terdengar lagi, terdengar lebih keras dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kau belum selesai, Ilyas. Takdirmu baru saja dimulai. Dengan itu, Ilyas tahu bahwa petualangannya baru saja dimulai, dan kegelapan yang baru saja ia hancurkan mungkin hanya sebagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan.